Nah, di sini inputnya 16 volt ya, 16 volt DC. Nah, sudah 16 VDC. Coba kita lihat untuk outputnya. Tadi kita membuatnya di 12 volt DC dengan regulator 7805. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali jumpa bersama Bima Project di sini. Oke, untuk kesempatan video kali ini kita akan membuat sebuah power supply ya, 12 volt VDC tapi menggunakan regulator 7805. Nah, oke, buat teman-teman di sini yang belum mengerti bagaimana caranya membuat 12 volt kok pakai 7805 ya. Nah, oke. Sekarang di sini mari kita siapkan ya untuk bahan-bahannya. Jadi langsung saja di sini kita akan membuatnya 12 volt VDC dengan arus 1 ampere ya. Nah, oke. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung ya, dan semoga video-video di channel ini bisa memberikan sedikitnya informasi edukasi buat teman-temanku yang baru belajar elektronik. Nah, oke, langsung saja di sini untuk bahannya kalian siapkan nih. Yang pertama siapkan seperti biasa nih ya, regulator 7805 ini 1 buah. Kemudian nih siapkan dioda in 4007 atau dioda 1 ampere ya. Ini kalian siapkan 4 buah. Nah, kemudian di sini kalian siapkan seperti biasa. Nah, ini kapasitor elektrolit atau elko ya, ini 2200 16 volt karena kita pakai arusnya 1 ampere, ini sudah cukup ya. Nah, kemudian ada lagi nih, nah ini kapasitor 10 mikrofarad. Untuk voltnya kalian bisa pakai 16 volt ya, ini 1 buah. Nah, kemudian ada lagi nih, ada 1 buah kapasitor ini ya, 0,1 mikrofarad atau 104. Kalian bisa pakai yang 25 volt 50 volt itu bisa ya. Nah, kemudian di sini ini kalian siapkan nih 1 buah resistor. Nah, ini ukurannya 120 ohm ya, ini cukup 1 buah. Nah, kemudian siapkan lagi, nah ini ya, ini siapkan juga ini 1 buah resistor dengan ukuran 150 ohm. Nah, oke. Dan seperti biasa untuk heatsink ya, itu juga perlu nanti untuk dipasang di bodinya sini ya. Nah, oke, seperti biasa tak rangkai dulu ya. Jadi buat teman-teman tonton video ini sampai habis ya, karena nanti skemanya dan penjelasannya ada di video ini ya. Nah, oke, tak skip dulu, tak rangkai dulu ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya. Tadi sudah tak rangkai seperti ini. Jadi di sini kita membuat power supply di 12 volt DC tapi menggunakan regulator 7805. Nah, apakah itu bisa? Nah, sekarang seperti ini ya. Jadi di sini untuk rangkaiannya seperti ini. Teman-teman bisa amati dulu ya. Ini seperti ini 7805. Nah, dan untuk ini resistor ada 120, untuk elko ini 10 mikrofarad, dan untuk ini 104 ya, kita pakai yang 25 volt. Ini kapasitor keramik ya, dan ini resistor 150 ohm. Nah, kemudian di sini kapasitor elektrolit 16 volt 2200. Kenapa kita pakai 2200? Karena nanti untuk arusnya sendiri cuma sekitar 1 ampere ya. Itu untuk 7805 itu arusnya sekitar 1 ampere ya. Nah, dan diodanya juga kita pakai yang in 4007
kalian bisa menggunakan yang 4002 ya, itu sama, atau kalian bisa menggunakan dioda sisir, dioda braid, bisa ya. Nanti di arusnya 1 ampere. Nah, seperti biasa ini kita oret-oretan lagi ya. Nah ini, nah buat teman-teman yang belum paham tentang IC 7805, itu adalah sebuah IC regulator ya, dan dia bisa diatur ya, bisa disesuaikan untuk outnya. Nah jadi inputnya dia mulai dari sekitar 7,5 hingga rentang 30 ampere ya, jadi 30 ampere, 30 volt, maaf, kok 30 ampere. Nah di sini untuk oret-oretannya seperti ini. Nah ini tadi yang berkeliru ya, jadi nah ini di sini untuk dari trafo, dari sekunder. Nah kalau kalian mau membuat ini menjadi 12 volt outnya, padahal kalian memakai 7805, itu bisa ya. Nah jadi untuk inputnya nanti ya, kita bahas dari sini dulu ya. Untuk inputnya, apabila nanti outnya di 12 volt, inputnya harus lebih tinggi sekitar 3,5. Nah, semisal seperti ini, apabila nanti outnya 12, di sini harus sekitar 3,5 lebih tinggi ya, lebih besar. Nah, semisal nih, kalau di sini 12, di sini untuk VAC-nya harus sekitar 14, atau kalau di trafo yang non CT itu biasanya 15 VAC ya. Nah, kalian bisa pakai yang 15 VAC. Nah, setelah disearahkan menjadi DC, di sini akan menjadi 16 volt, atau kalau di sini 15, kita kalikan 1,4 menjadi sekitar 18 volt DC ya. Nah jadi seperti itu. Dan di sini untuk nih, berhubung tadi untuk arus ini 1 ampere ya, D1 dan sampai D4 itu nih IN 4007, dan untuk ini kapasitor itu cukup 2200 ya. Semisal mau dibesarin boleh ya. Nah, tapi ini sudah cukup ya untuk di arus sekitar 1 ampere. Nah, lalu di sini, nah ini untuk resistor, ini fungsinya 7805 itu kan sebuah regulator yang bisa di adjust atau disesuaikan ya untuk keluarannya, tapi juga ada batasannya ya. Nah di sini itu cara kerjanya seperti pembagi tegangan ya. Nah jadi nih, di sini cara kerjanya seperti ini. Nah ini ya, jadi di sini untuk fungsi dari resistor ini itu membagi tegangan antara sini ground dengan yang positif ya. Jadi ini dibagi 120 itu wajib ya, dalam arti wajib di sini dia membuat tegangan outnya itu ini jadi konstan di 5 volt ya. Jadi antara ini dan ini ya itu 5 volt. Nah, selebihnya itu diatur di sini. Nah, berhubung tadi outnya 12 volt, di sini ada 150, berarti 12 dibagi 5 ada 7 volt. Nah seperti itu ya. Jadi kalian apabila mau menyetel, semisal ini mau dibikin outnya itu 15 volt ya, atau 14 volt. Nah ini cukup kalian ganti dengan 220 ohm ya. Nah dia akan keluar sekitar 14 sampai 15 volt. Nah kalau kita naikkan lagi, semisal kita membuat 18 volt bisa ya. Jadi kalian coba di 330 ohm. Apa ini mau habis ya. Nah, itu akan keluar di sekitar 18 volt ya. Nah tapi gini, kalian boleh untuk outnya kalian naikkan ya,
atau disesuaikan, tapi tergantung dari input kalian. Semisal ini tadi 12 volt ya, itu dari sini harus lebih tinggi ya. Dari sini harus 15 VAC atau 14 VAC. Nah, kalau mau dinaikkan ke 14 atau 15, otomatis di sini harus lebih besar ya. Nah, misal di sini 15, di sini harus 18 VAC. Nah, semisal kalian naikkan lagi di 18 volt outnya, inputnya harus sekitar 21 VDC ya, atau dari sini 18 VAC. Nah, seperti itu. Dan di sini apabila kalian mau mengatur misal dari rentang 5 volt ke yang kalian inginkan sampai rentang di berapa volt ya, kurang lebih 30 volt ya, itu kalian bisa nih mengganti ini ya. Ini untuk apabila kalian mau mengaturnya dari 5 volt ke rentang sampai 30 volt, itu kalian bisa ganti nilainya ini menjadi potensiometer ya, atau trim pot. Itu seperti ini. Nah, dia terhubung ke sini, itu kalian pakai yang potensio 5 kilo ohm ya. Nah, lalu di sini kalau ini mau kalian gunakan sebagai pengatur untuk outnya, untuk 120 ini kalian hilangkan ya. Kalau di sini kalian pakai potensio atau trim pot, di sini kalian ganti resistornya dengan 1 kilo ohm. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar itu harus kalau membuat sebuah power supply itu harus mengetahui bebannya dulu ya, biar untuk biaya hemat dan juga lebih efisien ya. Nah, di sini saya memberikan sedikit informasi tentang nih IC 7805 nih ya. Maaf tidak terlihat ya. Nah, ini yang bisa diatur ya. Nah, dan di sini untuk kekurangan dan kelebihannya, apabila di sini itu kalian setel untuk outnya lebih tinggi, otomatis output VAC nya itu 2,5 lebih besar dari outputnya sini. Nah, dan apabila di sini kalian supply sekitar 20 volt ke atas, itu outnya di sini itu tidak akan keluar 1 ampere ya. Jadi dia harusnya hanya sekitar kurang lebih 100 miliampere ya. Nah, karena apa? Karena semakin ini inputnya dari VAC semakin tinggi, itu tentunya untuk IC ini membutuhkan sebuah heatsink yang sangat bagus ya. Nah, dalam arti dia bisa meminimalisir panas ya yang dihasilkan untuk mengeluarkan sekian volt ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke. Dan mungkin sedikit ini informasi, sekarang kita coba ya. Jadi teman-teman biasanya kalau saya ngomong nanti dikira ini tidak real ya. Nah, sekarang kita coba di sini, berhubung tidak menggunakan trafo. Kalau tadi kalian menggunakan trafo itu seperti ini ya. Itu seperti ini ya. Nah, apabila di sini outnya 12 volt, kalian pakai ini 7805, itu di sini inputnya harus, kalau VAC 14 VAC, kalau VDC di sini itu 16 VDC ya. Nah, jadi 3,5 lebih tinggi atau 2,5 lebih tinggi dari outnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba dulu ya. Nah, jadi apabila ini alternatif ya, apabila kalian tidak mempunyai regulator 7812, hanya punya 7805, kalian bisa pakai ya. Nah, ini untuk inputnya itu berhubung di sini sudah ini VDC ya.
sini. Nah, negatifnya di elko sini ya. Nah, kalau kalian pakai trafo, VAC-nya sekundernya di sini ya, 15 VAC. Ini untuk 0, ini 15 ya. Nah, jadi kalian pakai yang non CT ya, non CT. Oke, di sini seperti biasa untuk multitester pengukuran untuk negatif nih ya. Ini dari multitester ya. Ini negatif. Untuk multitesternya ini seperti biasa ya, tak nyalakan dulu volt DC. Ya, ini jadi sudah tak masukkan untuk tegangannya. Kita cek dulu berapa untuk tegangan input. Nah, di sini inputnya 16 volt ya, 16 volt DC. Nah, sudah 16 volt DC. Coba kita lihat untuk outputnya. Tadi kita membuatnya di 12 volt DC dengan regulator 7805. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk outnya sekitar 11,7. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan seperti penjelasan tadi ya. Apabila mau di 14 volt, kalian bisa menaikkan untuk VAC-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi 2,5 atau 3,5 lebih tinggi dari outputnya untuk inputnya sini ya. Nah, di sini 16 volt. Oke. Nah, coba kalau dinaikkan ke misal 15 akan menjadi diasarkan menjadi 18 ya. Kita coba di 18 volt. 18, sekian. Nah, ya 11,9. Nah, outnya dia tetap ya, jadi di sekitar 2,5 lebih tinggi atau 3,5 lebih tinggi dari outputnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman tidak punya 7812, kalian bisa membuat power supply menggunakan 7805 ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi mungkin sedikit informasi buat teman-teman kita yang baru belajar elektronik ya. Dan oke, mungkin cukup sekian ya untuk informasi kali ini. Apabila dalam penyampaian ada yang kurang atau ada yang salah, mohon teman-teman luruskan ya. Karena basicnya di sini kita belajar bareng, membagikan sedikitnya pengalaman ya, biar teman-teman semakin tambah hobi ya, untuk elektronik. Oke, cukup sekian dari saya, dan jangan lupa aktifkan notifikasi. Dan apabila video ini bermanfaat, monggo silahkan di share ke teman-teman ya, biar bisa menjadikan sebuah informasi ataupun edukasi buat teman-teman kita yang baru belajar elektronik. Oke, cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.